Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Chris. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang vitamin D. Nah, mungkin kalian sering dengar ya, akhir-akhir ini vitamin D ini lagi hangat dibicarakan. Apalagi di pandemi, banyak sekali yang menginformasikan bahwa vitamin D sangat penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, berita baiknya, tubuh kita tuh bisa loh memproduksi vitamin D secara langsung. Nah, gimana nih ceritanya? Yuk kita bahas. Vitamin D ini bentuknya ada beberapa jenis. Ada vitamin D1, D2, D3, D4, dan D5. Cuman yang mungkin paling sering kita dengar adalah vitamin D2 dan D3. Apa nih bedanya? Vitamin D2 bisa didapatkan dari tumbuhan dan jamur. Nah, biasanya vitamin D2 ini bisa dimasukkan ke dalam makanan. Jadi kalian mungkin bisa lihat vitamin D2 di dalam susu atau sereal. Nah, vitamin D3 ini adalah yang lebih utama karena bisa diolah langsung oleh tubuh kita secara alami. Nah, gimana nih prosesnya? Bahan baku untuk vitamin D3 ini namanya disebut 7-dehidrokolesterol. Dan zat ini tersimpan di bawah kulit. Nah, dengan bantuan sinar ultraviolet B dari matahari, badan kita akan mengubah zat ini menjadi vitamin D3 atau istilah ilmiahnya cholecalciferol. Inilah kenapa penting sekali untuk kita memaparkan tubuh kita ke matahari secara langsung. Vitamin D3 kemudian masih perlu diolah lagi oleh hati dan ginjal sebelum menjadi bentuk aktifnya, yaitu kalsitriol. Kalsitriol inilah yang kemudian akan memicu fungsi-fungsi tubuh lainnya, mulai dari penyerapan kalsium dan fosfat untuk pembentukan tulang, peningkatan daya tahan tubuh, mengatur pembiakan sel, sampai ke pemeliharaan sistem saraf. Nah, inilah kenapa defisiensi vitamin D tidak bisa diremehkan. Defisiensi atau kekurangan vitamin D yang parah sudah terbukti akan mengakibatkan kondisi kelainan tulang seperti osteomalacia pada orang dewasa dan rakitis pada anak-anak akibat tulang yang lunak. Selain itu, ada juga analisa yang mengkaitkan defisiensi vitamin D ke resiko infeksi virus seperti virus flu dan coronavirus. Dan juga ada lagi studi-studi lain yang juga mengkaitkan defisiensi vitamin D ke penyakit-penyakit lain seperti penyakit jantung, penyakit autoimun, penyakit kanker, dan diabetes. Sebenarnya, studi-studi yang tadi pun masih belum cukup untuk bisa menjelaskan korelasi langsung antara vitamin D dan penyakit-penyakit tersebut. Masih diperlukan bukti-bukti yang lebih kuat untuk bisa mengkonfirmasi kaitannya. Tapi, nggak ada salahnya kan untuk kita memperhatikan level vitamin D kita agar setidaknya nggak kekurangan. Nah, ada satu hal nih yang perlu kalian ingat tentang vitamin D, khususnya bagi kalian yang mengkonsumsi suplemen vitamin D. Lebih banyak bukan berarti lebih baik. Artinya, kalau kalian sudah mempunyai level vitamin D yang normal, bukan berarti kalian akan mendapatkan manfaat yang lebih dengan mengkonsumsi lebih banyak suplemen vitamin D. Beberapa studi sudah membuktikan bahwa tambahan suplemen vitamin D dari level normal tidak memberikan manfaat lebih untuk kesehatan tulang, kesehatan jantung, ataupun menurunkan resiko penyakit kanker dan diabetes. Nah, yang lebih parah, konsumsi suplemen vitamin D dengan dosis tinggi yang berlanjut justru akan mengakibatkan penumpukan kalsium di dalam tubuh atau hiperkalsemia. Hiperkalsemia bisa membuat kalian mual dan muntah-muntah, dan juga bahkan bisa melemahkan tulang dan otot, ataupun bisa menimbulkan komplikasi lainnya seperti batu ginjal dan aritmia jantung. Nah, jadi pertanyaannya, sebenarnya berapa banyak sih dosis vitamin D yang perlu kita konsumsi? Kalau kadar vitamin D kalian sudah normal, kalian bisa lihat anjuran berikut ini. Dan juga perhatikan anjuran batas maksimal asupan vitamin D per harinya agar kalian tidak overdosis. Angka di kedua data ini adalah angka total, bukan cuma dari suplemen saja, tapi termasuk sumber-sumber vitamin D lainnya dari matahari ataupun makanan. Nah, sekarang kalian sudah mengenal lebih baik soal vitamin D. Intinya, vitamin D itu adalah vitamin yang penting untuk tubuh kita, dan perlu kita jaga levelnya supaya kita tidak kekurangan. Dan apabila kalian kekurangan vitamin D, ada baiknya kalian konsultasi ke dokter supaya bisa dikontrol. Sekian video kali ini, terima kasih sudah mendengarkan, dan semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa.